tugas dan bagi khusus Bapak Ibu para kiai lalu dan karom. Tahun ini tagline Kementerian Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, haji ramah lansia, disabilitas dan ramah perempuan. Artinya apa? Kita semua yang diamanati menjadi petugas dari karom sampai dengan PPIH, Kloter dan Arab Saudi punya tugas yang sama untuk bersikap ramah kepada lansia. Kalau secara undang-undang, lansia itu dari umur 65 ke atas. Disabilitas jamaah yang ada sedikit keterbatasan secara fisik, dan perempuan jamaah kita mendominasi, sudah perempuan dan juga lansia. Dan mudah-mudahan dengan tagline ini menjadi penyemangat kita, kaum dan kaum dan petugas kloter untuk bisa bersikap yang bijak, bersikap yang ramah sebagai representasi kehadiran negara dalam haji dengan bersikap kepada lansia, disabilitas dan perempuan itu lebih humanis, lebih ramah. Agar apa? Agar jamaah punya kenyamanan dalam beribadah, kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, tentu ini bukan tugas yang mudah. Tetapi kalau dari awal kita sudah dedikasikan, kita serahkan kepada Allah yang mengatur semuanya, tidak ada yang sulit. Semuanya akan mudah jika Allah berikan kemudahan. Tapi kalaupun sulit, kita serahkan kepada Allah, pasti ada kemudahan. Lama lansia, disabilitas dan perempuan menjadi stresi kita dalam memberikan pelayanan. Lanjut, tulis. Oke, ini untuk sekalian, kenapa sih ada kalau dan karo? Karena kalau dan karo itu sebagai perpanjangan dari tugas kloter yang kita tahu tadi sudah disampaikan Pak Andi, seorang ketua kloter tidak mungkin mampu menyelesaikan persoalan terhadap 44 jamaah. Pembimbing ibadah haji pun demikian. Petugas kesehatan pun demikian. Rasionya 1 berbanding 73 jamaah. Sebab tidak. Maka negara melalui mandatori undang-undang perlu adanya ketua regu dan ketua rombongan yang tugasnya sebagai perpanjangan tangan tugas-tugas perangkat kloter. Baik, lanjut tulis. Lanjut tulis. Ya, slide berikutnya, next. Oke, nah ini sudah gambarnya saja, terus lihat Bapak Ibu sudah terpilih, berarti sudah memenuhi syarat gitu, sudah menjadi bagian dari kloter dan sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji Kabupaten Kota. Maka Bapak Ibu dipandang cakap untuk membersamai jamaah, untuk menolong membantu jamaah yang kategorinya tadi lansia, disabilitas, perempuan dan seluruh jamaah yang ada di kloter kita. Lanjut. Nah, ini gambaran saja sekalian, karena kita kloter besar 445, ada TKH itu tenaga kesehatan haji, 1 dokter, 1 paramedis, pembimbing ibadahnya 1 dan ada pembimbing KPU, kemudian petugas di daerah, unsur umum, rakyat umum dan kesehatan. Satu rombongan, 1 kloter ada 10 sampai 11 rombongan. Asumsinya per rombongan itu 40 sampai 41. Dalam 1 karom, Bapak karom nanti akan membawai 4 karu. Bapak karu akan membawai 10 jamaah. Jadi setiap 10 jamaah akan diangkat 1 karu. Setiap 4 karu akan diangkat 1 ketua rombongan. Nah, dari 11 karu, 11 karom, maka akan diangkat 1 ketua kloter, 2 TKH, 1 beribadah dan 2 PHD. Inilah konfigurasi kloter kita di tahun ini. Lanjut, Pak Nis. Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu punya jejaring kerja ketua regu. Kepada siapa koordinasinya? Ada sesama ketua regu yang lain.
kemudian jamaah yang bertanya masing-masing, kemudian konsumsi kepada siapa? Kepada ketua rombongan, kepada ketua kloter, bahkan juga ketua sektor. Nah itu dalam kondisi tertentu bisa berkonsultasi kepada syarikat. Karena itu punya peran yang strategis ketua guru juga ketua rombongan dalam membersamai jamaah selama di tanah suci, termasuk selama di perjalanan. Oke, lanjut tulis, nanti bisa dibaca masing-masing. Saya hanya penguatannya saja. Oke. Oke, nah ini tadi sudah. Nah ini tugasnya untuk kalian melaksanakan tugas yang diberikan oleh tugas kloter untuk memimpin kelompok kecil dalam organisasi kelompok terbang. Jadi nanti Bapak mulai familiar. Kloter itu kelompok terbang. Saya mengingatkan begini, Pak Kamu dan kalau edukasi jamaah kita sejak sudah tergabung dalam kloter mulai mengenali, ini menyebutkan dirinya adalah kloter berapa, kloter 7 JKG misalnya. Jangan nanti jamaah menyebut kloternya adalah asalnya. Misalnya ketika tercecer, misalnya kemudian terpisah, ketemu jamaah lain, ketemu petugas, kalau menyebut kloter 7, kloter 31, jangan menyebut asalnya. Ini bagian dari edukasi. Lanjut tulis. Oke. Ini sekali ucapkan Bapak Ibu punya fungsi yang bagus sebagai transfer informasi dan juga membantu jamaah agar apa? Tertib, aman, nyaman. Dari kapan? Sejak keberangkatan di tanah air. Sesungguhnya Bapak Ibu mulai bekerja sejak keberangkatan dari daerah asal. Nanti khusus Bandar Lampung berbeda. Bandar Lampung nanti akan menjalankan tugasnya setelah penerimaan di embarkasi. Untuk kabupaten lain akan diberangkatkan secara serentak bersama-sama, maka disitulah peran Karu dan Karom itu sudah mulai berjalan. Lanjut. Nah ini mekanismenya Bapak sekalian. Koordinasinya ketua dan rombongannya kepada syarikat tentang kapan kedatangan. Nah nanti Bapak Ibu sekalian begitu sampai di Madinah, di kedatangan di hotel, Bapak Ibu punya peran yang besar. Bagaimana mengatur jamaahnya, membantu petugas kloter, membantu petugas akomodasi, membantu petugas sektor. Kemudian penempatan di kamar, sebagaimana yang disampaikan Pak Kamil tadi, kaitannya pembagian kunci itu melalui Karom, kemudian diteruskan kepada Karu, dan juga bagaimana kaitannya distribusi konsumsi. Ini kami ingatkan. Selama di Madinah, selama di Mekah, konsumsi nanti akan diserah terimakan dari bagian konsumsi sektor. Kemudian akan dibertanggung jawab adalah kloter, tetapi langsung distribusinya kepada masing-masing Karom. Oleh karena itu, Pak Karom tentu tidak serta-merta setiap hari Pak Karom yang akan mengambilkan konsumsi. Bisa saja jamaah yang muda dimintai tolong atau piket secara bergantian selama masa tinggal di Madinah, kurang lebih 8 hari atau 8,5 hari, atau sebaliknya kurang dari 8 hari. Dijadwal saja karena makan nanti 3 kali. Kalau Pak Karomnya ambil semua untuk 441, ya tentu makan waktu tenaga yang banyak, nanti gak lama Pak Karomnya sakit. Oleh karena itu dibagi tugas saja. Kalau Karom ini menjadi aspek manajerial dalam kelompok kecil. Kalau memang Pak Karomnya pengen berbagi pahala yang banyak, ya monggo. Tetapi secara struktur Pak Karom bisa minta tolong jamaah lain untuk mengambilkan makanan, konsumsi dan didistribusi pada jamaah. Tapi dalam koordinasi
dengan bagian konsumsi tentu kalau distribusi kepada sejumlah jamaah yang berhak mendapatkan konsumsi, dan itu 3 kali baik di Mekah maupun di Madinah. Termasuk nanti Bapak Ibu Gaul dan Karom juga punya peran yang besar kaitannya distribusi konsumsi selama Ar-Musna, Al-Fa'ah, Musdalifah, dan Mina. Intinya Bapak Ibu Gaul dan Karom punya tugas, punya tanggung jawab, punya lahan pengabdian yang banyak dari sejak keberangkatan, terutama ibadah puncak dan masa tinggal di Mekah. Di Madinah masa tinggal Mekah kurang lebih 8,5 hari, bisa jadi kurang tergantung jadwal keberangkatan dan jadwal kepulangan ke tanah air. Juga kalau di Mekah itu kurang lebih 25 hari, ditambah Ar-Musna kurang lebih 6-7 hari. Inilah yang Bapak Ibu akan lakukan untuk apa? Agar jamaah aman, jamaah nyaman, semuanya lancar. Ini tergantung juga salah satunya peran dari Karum dan Karom yang akan berbahas. Lanjut, tadi. Oleh karena itu, dalam tugas yang akan Bapak lakukan, punya komitmen. Komitmen apa? Melayani. Komitmennya membantu. Komitmennya membuat jamaah tersenyum. Komitmennya bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari perkhidmatan yang kita lakukan selama kamu. Kalau tidak ada komitmen ini, tentu pekerjaan yang ringan itu akan menjadi berat. Tetapi kalau kita punya komitmen bahwa yakinlah apapun yang kita lakukan selama bertugas, bagian dari mendapatkan ridho Allah, maka pelayanan yang kita berikan akan dibayar tuntas oleh Allah dengan apa? Dengan kemuliaan yang Allah curahkan. Oleh karena itu, tumbuhkan komitmen. Saya memang akan ke Mekah, saya akan berhaji, tapi ketika pemerintah meminta saya untuk menjadi petugas Gaul dan Karom, akan saya wakafkan, akan saya dedikasikan pertolongan saya ini untuk menjadi jamaah. Itu jauh lebih keren. Itu jauh lebih mantap dalam membentuk karakter seorang Gaul dan Karom, maka tidak pernah menyerah, tidak pernah mengeluh dengan masalah yang ada. Kalau menolong penting, ketua wajib, kemudian jangan sampai Gaul dan Karom justru menjadi provokator. Ketika makanan positif belum datang, bukan kita jadi provokator, bagaimana menjadi solusi? Berkoordinasi dengan Karom berkoordinasi dengan ketua kloter, nanti ketua kloter berkoordinasi dengan bagian konsumsi di sektor. Seperti itu kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan, komitmen yang perlu ditumbuhkan. Next. Nama-nama ini minta nomor. Nama-nama ini namanya non blanco. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, tuh peran Gaul dan Karom. Tahunnya saya sempat mencatat 9, Karomnya 8. Nanti secara ini detail silakan Bapak Ibu baca, tetapi setidaknya saya bisa kembali dulu deh ke penerimaan jamaah di asrama haji. Bapak Gaul dan Karom nanti bisa memfasilitasi mengarahkan jamaah setelah mendapat arahan dari BPH embarkasi. Kemudian nanti ketika di embarkasi, Bapak Ibu akan ada konsolidasi kloter, akan nanti ikuti Pak Ketua Kloter dan perangkat kloter yang akan mengadakan konsolidasi. Bapak Ibu bisa dengan jamaah, bisa juga hanya yang Karom kaitannya dengan bagian stiker, kemudian tahapan-tahapan penerimaan. Bapak punya andil, Bapak punya kesempatan untuk membantu. Setidaknya kaitannya dengan manasik akhir yang akan dilakukan di embarkasi itu menjadi bagian kontribusi Gaul dan Karom untuk mensukseskan pembinaan akhir dan juga konsolidasi kloter bagi jamaah Bapak Ibu yang belum pernah datang kloternya. Disitulah peran-peran yang sudah mulai berjalan. Baik, lanjut. Balis. Lanjut Pak. Oke. Nah ini Bapak sekalian, setelah embarkasi kemudian pesawat. Jadi berurutan Pak.
kalau kita nanti di embarkasi kemudian di ruang X-ray, nah ini adalah tidak kalah pentingnya Pak Karon ketika akan masuk X-ray sebelum ke pesawat. Bapak Ibu diminta untuk mensukseskan apa yang menjadi larangan-larangan barang bawaan. Bapak Ibu sosialisasikan kepada jamaah agar proses X-ray berjalan dengan cepat lancar. Nanti Bapak Ibu Karon dan Karon memfasilitasi juga membantu PPH embarkasi agar jamaah mengikuti aturan-aturan main. Kemudian bagi Karon dan Karon yang rombongan gelombang 2, ada 3 kloter dan 1 kloter gabungan yang tergabung dalam gelombang 2. Tolong betul Karon dan Karon dan juga petugas kloter, jangan sampai ada jamaah yang masuk ruang X-ray belum menggunakan kain ihram. Oleh karena itu, melalui Badan Pembinaan Karon ini, bagi kloter yang tergabung di gelombang 2, tolong kain ihramnya dimasukkan di koper kecil. Karena nanti Bapak Ibu akan persiapan ihram di asrama haji Rajagaza. Kalau gelombang 1 silakan koper besar boleh diisi dengan kain ihram, karena kain ihram itu akan digunakan setelah sampai di Madinah. Kemudian Bapak Ibu nanti akan digerakkan ke Beranti dengan 11 armada angkutan darat. Kemudian dari Beranti menggunakan 3 pesawat. Kemudian nanti begitu sampai Cengkareng Soekarno-Hatta dalam 1 pesawat maskapai Saudia Airlines. Dan sampai di Madinah bagi gelombang 1, sampai di Jeddah bagi gelombang 2. Nah bagi jamaah yang gelombang 2 ada 4 kloter, maka Bapak Ibu memastikan sebelum landing pesawat sudah punya gambaran di mana akan mikot. Nanti memiliki pada